Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Mari kita akan masuk saat teduh untuk mempersiapkan hati kita memasuki ibadah. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan yang tetap memelihara hasil karyanya untuk selamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mulia bagi Allah kasih-Nya yang besar. Putranya yang tunggal diberi kepada kita, kaum yang berdosa, agar kita diselamatkan. Pujilah namanya. Kita bisa menghadap Allah dengan diantar anaknya, Sang Penebus Juru Selamat manusia. Mulia baginya. Dengarlah sabdanya, pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah di antara anaknya, namplah penebusan mulia baginya. Darah anaknya jadi penebus
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, tak hentinya kami menaikkan rasa syukur kami kepadamu ya Tuhan, sebab Engkau telah memimpin dan memelihara kehidupan kami sampai saat ini. Engkau sungguh Allah yang sangat baik buat kami semua anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan telah memimpin kehidupan kami sepanjang 1 minggu yang telah kami lalui. Walaupun saat ini suasana yang kami hadapi sangat mencekam dengan adanya virus corona ini, sehingga kami tidak dapat datang di rumah Tuhan untuk beribadah. Namun kami masih boleh beribadah di dalam rumah kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah mempersatukan kami di dalam keluarga kami untuk boleh mengikuti ibadah walaupun ibadah kami saat ini melalui online. Terima kasih Tuhan, kami mohon biarlah Tuhan yang memimpin ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jemaat dipersilakan duduk. Sejauh timur dari barat, Tuhan telah membuang dosa kita. Bahkan Tuhan telah membuang ke dalam tubir laut dan melemparkan dosa kita dengan tidak mengingat pelanggaran yang telah kita perbuat. Betapa besar kasih dan pengampunan yang Tuhan telah berikan dan tidak memandang hina terhadap kita. Kita patut berterima kasih atas pengampunan yang kita beri. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari pada saat ini kita datang di hadapan Allah untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan yang melandasi kita untuk kita datang kepada Tuhan yang terambil dari Mazmur 103 ayat 11 sampai yang ke-13. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu untuk memohon ampun akan segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat di hadapan Tuhan maupun sesama kami. Ampuni kami ya Tuhan, kami masih sering mengikuti jalan dunia dan hidup di dalam hawa nafsu kedagingan kami. Ampuni kami, pikiran, hati, kata-kata, dan kelakuan kami yang telah menyakiti hati Tuhan dan sesama kami. Bahkan kehidupan kami yang tidak menjadi berkat. Seringkali ya Tuhan kami jatuh di dalam dosa yang sama dan terus-menerus kami mengulangi. Tuhan, kami mohon ampun ya Bapa. Dengan penuh penyesalan dan pertobatan kami datang ke hadirat-Mu. Dengar doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita hanya dapat berharap kepada Tuhan, bukan kepada yang lain di dalam dunia ini. Karena Tuhan tempat perlindungan dan kekuatan kita. Dia Tuhan kita, Dia Raja kita, Dia benteng dan perisai yang teguh. Ku berharap kepadamu. Bangkit berdiri bersama dengan orang percaya di segala tempat. Mari kita dengan tegas mengikrarkan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan dalam rangka Hari Ibu Internasional yang akan disampaikan oleh Ibu Pit atau Ibu Lydia Sakul, kita akan bersama-sama menaikkan sebuah pujian wanita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah kita merenungkan mengapa wanita diciptakan bukan dari kepala laki-laki dan bukan dari kakinya, agar wanita tidak menduduki atau melebihi laki-laki dan agar wanita tidak ditindas atau dikuasai oleh laki-laki. Tetapi Tuhan menciptakan paling tepat, yaitu dari tulang rusuk, agar sejajar dengan suami atau sejajar dengan laki-laki. Dekat dengan lengan agar dilindunginya, dekat dengan hati agar tetap dicintainya. Wanita. Diciptakan dari rusuk lelaki, bukan dari kepalanya, untuk dapat mendudukinya. Wanita diciptakan dari rusuk lelaki, bukanlah dari kakinya, untuk dapat diinjaknya. Tetapi dari sampingnya, agar sejajar dengannya, dekat dengan lengannya, agar dilindunginya. Dekat dengan hatinya, agar tetap dicintainya, agar tetap dicintainya. Wanita diciptakan dari rusuk lelaki, bukan dari kepalanya, untuk dapat mendudukinya. Wanita diciptakan dari rusuk lelaki, bukanlah dari kakinya, untuk dapat diinjaknya. Tetapi dari sampingnya, agar sejajar dengannya, dekat dengan lengannya, agar dilindunginya. Dekat dengan hatinya, agar tetap dicintainya.
menyampaikan firman Tuhan dalam rangka Hari Ibu Internasional. Shalom. Bulan Mei minggu kedua ditetapkan sebagai Hari Ibu Internasional. Dan dalam rangka memperingati Hari Ibu ini, saya ingin menyampaikan sebuah tema tegar di masa sukar. Kita akan bersama-sama membaca bagian Alkitab dari Keluaran 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil, lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semuanya yang sudah membaca, mendengar, dan terlebih bagi kita yang melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita semuanya. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkannya. Tuhan, kami bersyukur karena kami masih mempunyai waktu untuk belajar dari kebenaran firman-Mu. Mohon Tuhan menolong kami agar kami mengerti apa yang Tuhan ingin kami lakukan di dalam kehidupan kami. Berkati kami semua, berkati hamba-Mu yang menyampaikan, sehingga kami bersama-sama diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita tegar di masa sukar. Mungkin sampai saat ini masih ada orang-orang yang beranggapan bahwa wanita adalah makhluk yang lemah, yang membutuhkan pertolongan dan perlindungan dalam segala hal. Apa benar demikian? Memang secara fisik harus diakui bahwa perempuan atau wanita itu lebih lemah ketimbang laki-laki. Sebab laki-laki memang diciptakan dengan otot yang lebih kekar dan berisi. Namun di dalam banyak hal sesungguhnya wanita diberi kesanggupan yang lebih daripada laki-laki untuk melengkapi keberadaannya, sehingga wanita bisa menjadi penolong
sebagaimana tujuan Allah menciptakan wanita. Dari bacaan kita hari ini, kita juga mendapati seorang wanita yang luar biasa, yang telah menjadi penolong yang setia bagi suaminya. Sekalipun dalam perikop ini namanya tidak dituliskan, bahkan di dalam Alkitab namanya hanya disebutkan 2 kali saja. Di dalam kitab Bilangan 26 ayat 59 dan kitab Keluaran 16 ayat 19 yang isinya senada. Namun perannya yang begitu penting telah membuat wanita ini menjadi wanita yang spesial atau yang istimewa. Dia adalah wanita atau seorang ibu yang begitu tegar di masa yang sangat sukar. Mengapa? Pada zaman penindasan yang begitu kejam oleh Firaun, di mana orang-orang Israel diwajibkan menjalani kerja paksa, Yokebed mampu membesarkan 3 orang anak yang punya pengaruh yang luar biasa besar dalam kehidupan bangsa Israel. 1 anak perempuan dan 2 anak laki-laki. Miriam, Harun, dan Musa. Saudara, berbicara tentang Miriam, saya ingat ketika dia berusia 12 tahun. Di usianya yang masih kecil seperti itu, dia telah diikut sertakan dalam sebuah skenario penyelamatan adiknya. Si Musa yang waktu itu masih berusia 3 bulan. Usia yang masih begitu kecil untuk sebuah misi yang sangat besar. Saya juga ingat pada waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, yaitu dari Keluaran pasal 15 ayat 11. Miriam memimpin sebuah paduan suara yang akbar sebagai pujian syukur kepada Allah yang telah memimpin mereka keluar dari tanah Mesir. Lalu anak Yokebed yang kedua yang bernama Harun, dia juga menjadi tokoh yang sangat penting sebab dia menjadi juru bicara Musa. Orang yang bersama-sama Musa membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Harun juga menjadi pemimpin rohani bagi bangsa Israel. Sekalipun Harun pernah gagal karena tekanan bangsa Israel, tapi bagaimanapun ia telah ikut berperan mendampingi Musa waktu pembebasan bangsa Israel dari Mesir. Sedangkan anak Yokebed yang ketiga, yaitu Musa. Musa adalah orang yang dipakai oleh Allah membebaskan bangsa Israel dari Mesir dengan banyak tanda ajaib yang spektakuler. Begitu hebatnya perannya Musa di dalam kehidupan bangsa Israel, sehingga Tuhan itu tidak mengizinkan seorang pun yang mengetahui di mana letak kubur dari Musa. Dari beberapa ahli penafsir menduga hal ini disebabkan supaya orang-orang tidak mencari dan menyembah Musa karena terlalu besarnya pengaruh Musa di dalam kehidupan orang-orang Israel. Saudara, ketiga orang kakak beradik yang hebat tersebut, Miriam, Harun, dan Musa, dilahirkan dan dibesarkan oleh ibu yang sama, yaitu Yokebed. Dengan demikian kita bisa melihat bahwa sesungguhnya Yokebed telah dipakai Allah sebagai rekan kerjanya untuk menyelamatkan
bangsa Israel. Yokebed, seorang ibu yang begitu tegar. Kenapa tidak? Yokebed hidup di tengah-tengah situasi krisis yang hebat saat itu. Situasi krisis yang dahsyat. Karena di dalam Keluaran 1 ayat 13-14, di sana firman Tuhan mengatakan, lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel itu bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang, ya segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Dari sini kita juga melihat bahwa Yokebed juga hidup di tengah-tengah ketegangan dan kecemasan yang terus-menerus. Mendengar suara cambukan, suara makian di sana-sini. Namun Yokebed mampu bertahan. Bahkan pada waktu Musa dilahirkan, ia berani mendukung rencana suaminya untuk menyembunyikan bayi Musa. Sungguh, Yokebed adalah ibu yang tegar di masa yang sukar. Peran apa yang dilakukan Yokebed sehingga kita bisa mengatakan bahwa dia adalah seorang ibu atau seorang wanita yang tegar di masa sukar? Yang pertama, kita akan bersama-sama melihat Yokebed itu telah menjadi seorang penolong yang setia bagi suaminya dan anaknya. Siapa yang sesungguhnya disebut seorang penolong? Yaitu orang yang membantu meringankan beban dan bukannya orang yang nambahi beban. Itu seperti yang dilakukan oleh ibu atau wanita ideal di dalam Amsal 31 ayat 12. Di sana dikatakan wanita itu berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Sarlito, seorang psikolog yang sering menulis artikel di surat kabar. Dia itu mengidap berbagai penyakit yang sangat mengganggu aktivitasnya. Di usia senjanya, dia masih bisa beraktivitas. Dia mengajar, dia memberikan ceramah, dan lain sebagainya. Sekalipun itu semua dilakukan di atas kursi rodanya. Diakuinya dia masih bisa melewati hari-hari hidupnya. Sebab ada istri yang menjadi penolong yang setia, yang mendampinginya. Istrinya mendampinginya bukan pada waktu suaminya masih gagah, sehat, banyak duit, dan sebagainya. Tidak. Dia juga mendampingi waktu suaminya susah, waktu suaminya sakit dan melarat. Berarti istrinya ini tetap tegar di masa sukarnya. Sungguh istrinya telah menjadi seorang penolong yang setia. Di dalam kitab Kejadian 2 ayat 18 dikatakan, Tuhan menciptakan wanita untuk menjadi penolong yang sepadan bagi laki-laki. Dan peran ini telah dilakukan Yokebed dengan sangat baik. Yaitu menjadi penolong bagi Amram di dalam rumah tangganya dan di dalam hidup Amram sendiri. Bukankah secara umum orang mengakui bahwa di balik keberhasilan seorang suami ada istri yang berperan sebagai penolong? Yang kedua, bagaimana Yokebed bisa tetap tegar di masa sukar sehingga bisa menjadi penolong bagi keluarganya?
Yokebed menaruh imannya kepada Tuhan. Ketika orang Mesir menindas orang Israel dengan kejam melalui kerja paksa, hidup mereka berada dalam ketegangan dan kecemasan yang terus-menerus. Suara cambukan, makian, tetapi Yokebed mampu bertahan. Bahkan pada waktu Musa dilahirkan, ia berani mendukung rencana suaminya untuk menyembunyikannya. Semua itu dia lakukan karena iman percayanya kepada Tuhan. Iman berarti melihat jalan di tengah-tengah kegelapan. Iman itulah yang memberikan kekuatan dan pengharapan kepada Yokebed sehingga dia bisa tetap tegar. Di tengah ancaman kekejaman bangsa Mesir, dia berani menyembunyikan bayi Musa 3 bulan lamanya. Dan dengan sangat cerdas, Yokebed kemudian mengatur rencana. Dia menyiapkan keranjang. Keranjang itu diter supaya tidak bisa kemasukan air. Kemudian dia memanggil Miriam dan kemudian memberikan petunjuk-petunjuk. Nak, adikmu ini masih kecil, nanti mama akan masukkan di dalam keranjang ini, kamu lihat ya, apa yang terjadi dengan adikmu. Nanti kalau ada orang yang bertanya dan ada yang senang dengan adikmu dan mau mengambilnya, tanyakan apakah membutuhkan inang penyusu. Dan kemudian panggilkan ibu ya nak. Miriam usia 12 tahun. Dan dia menyanggupi mengatakan kepada mamanya, ya mama. Di manakah letak iman Yokebed? Iman Yokebed yaitu pada saat dia melepas bayinya ke atas sungai Nil. Dan secara ajaib Tuhan menjawab iman Yokebed ini. Kenapa? Karena putri Firaun itu sekalipun sudah menduga bahwa ini adalah bayi orang Ibrani, tetapi hatinya bisa jatuh belas kasihan kepada bayi ini. Saya yakin itu adalah karya Tuhan, anugerah Tuhan yang menyambut iman dari Yokebed. Yang ketiga, bagaimana Yokebed bisa tetap tegar di masa sukar sehingga menjadi penolong? Karena Yokebed punya kemampuan untuk hidup mandiri. Di tengah-tengah situasi yang sangat sulit itu, Yokebed itu mampu berperan ganda. Dia adalah seorang istri, dia juga adalah seorang ibu dari 3 orang anak yang masih kecil-kecil. Yokebed juga sekaligus menggantikan peran Amram sebagai ayahnya. Di manakah Amram? Dia menjalani kerja paksa dari pagi-pagi hingga malam hari. Bukan hanya amat letih, tetapi juga tentunya stres mengingat kekejaman-kekejaman yang dilakukan para mandor di tempat kerja. Bisa saja Amram pulang ke rumah dalam keadaan terluka sebab cambukan-cambukan dari para penjaga yang dengan semena-mena ringan tangan terhadap mereka yang bekerja. Yokebed juga harus memikirkan penghidupan mereka sekeluarga. Dengan demikian hampir dipastikan bahwa Yokebed yang memegang peranan utama merawat dan membesarkan serta mendidik anak-anaknya. Terlebih ketika 3 bulan pertama kelahiran Musa, bagaimana ia harus menyembunyikannya. Betapa luar biasanya bagaimana ia mendidik anak-anaknya untuk beriman kepada Allah Yahweh. Demikian ia berperan
sampai mereka keluar dari masa krisis mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, tidak bisa dipungkiri bahwa dalam masa krisis semacam itu, dibutuhkan para penolong yang benar-benar bisa tegar dalam masa sukar. Beberapa bulan terakhir ini, dunia dilanda oleh berbagai krisis dengan munculnya virus COVID-19. Mulai dari krisis kesehatan, ekonomi, kesejahteraan masyarakat, keamanan, dan lain sebagainya. Banyak pengusaha yang merugi, banyak orang yang kena PHK, banyak orang tidak mendapatkan penghasilan, banyak orang yang hidup begitu susah. Saudara, dalam masa krisis yang berat seperti ini, dibutuhkan para wanita, ibu-ibu yang tegar, yang mampu mandiri, dan dengan iman mampu melihat jalan keluar bagi kesulitan-kesulitan keluarga, serta melakukan terobosan-terobosan untuk melewati krisis demi krisis. Sampai hari ini saya bersyukur kepada Tuhan untuk ibu saya yang selalu hidup dalam kenangan saya. Hadir sebagai sosok yang tegar saat keluarga terkena musibah demi musibah. Saya teringat ketika usaha ayah saya jatuh karena sahabat atau kongsinya itu menipu dia. Di dalam kesulitan yang amat sangat, ibu saya tetap tegar. Dia mulai menyingsingkan lengan baju dan berusaha untuk mengerjakan apa yang dia kerjakan. Saya sangat ingat ketika ibu saya menyuruh saya untuk belanja ke pasar karena ibu saya kakinya jalannya juga susah. Belanja ke pasar untuk menemukan buah-buahan yang ada. Kalau ketemu cerme, beliau cerme. Dondong, beliau dondong. Jambu, beliau jambu. Dan semua itu diubah oleh ibu saya menjadi manisan dan kemudian dijual. Kalau ketemu dengan telur bebek, beliau nanti saya buat telur asin. Dan itu yang dilakukan ibu saya. Dalam masa yang sulit seperti itu, dia menyingsingkan lengan baju dan dia mengerjakan apa yang bisa dia kerjakan untuk menghidupi keluarga. Begitu juga ketika usaha sudah mulai mapan kembali beberapa tahun kemudian, toko dalam kondisi barang-barang penuh. Tiba-tiba November kelabu terjadi dan ratusan orang menjarah sederetan rumah dan tokonya orang tua saya. Sehingga bukan hanya nol, tetapi minus. Tetapi ibu saya dengan tegar menghadapi itu semua. Bahkan setelah kemudian mulai bangkit lagi, kemasukan pencuri yang mencuri barang-barang di toko itu. Untuk kesekian kali ibu saya menyaksikan sendiri bagaimana ibu saya itu dengan tegar menghadapi itu semua. Dia berkata, kalau belum waktunya itu punya kita, ya pasti akan hilang. Nanti kalau Tuhan berkati dan itu menjadi milik kita, Tuhan akan berikan itu kepada kita. Saya bersyukur memiliki seorang ibu yang dengan tegar membawa keluarga ini untuk menghadapi masa-masa yang sulit itu dengan tenang. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, masa pandemi COVID-19 ini kita tidak tahu berapa lama. Tetapi kita sudah merasakan masa-masa yang sulit sekarang ini. Itu sebabnya jangan hanya berdiam diri dan meratapi nasib. Saya mengajak para wanita, ibu-ibu bangkit
Katakan kepada Tuhan, Tuhan, nyatakan kepadaku apa yang bisa aku lakukan untuk keluargaku, untuk gerejaku, untuk bangsa dan negaraku. Dalam rangka Hari Ibu seperti ini, tolong bapak-bapak, saudara-saudara, doakan bagi kaum wanita supaya diberikan ketegaran yang lebih dari hari-hari kemarin. Dan juga yang anak-anak sekalian, doakan ibu kalian, mama kalian, supaya memiliki ketegaran menghadapi masa-masa yang sulit ke depan. Sehingga dengan demikian kita semua akan menjalani masa-masa yang sulit tetap dengan keteguhan hati dan dengan rasa syukur kepada Tuhan, sebab Tuhan akan selalu beserta dengan kita. Selamat Hari Ibu, Tuhan akan menyertai kita. Mari kita sekali lagi kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak. Di tengah-tengah masa yang sulit kami melihat Yokebed memiliki satu ketegaran sehingga dia bisa menjalani masa sukar dengan baik. Tuhan, saat ini adalah saat-saat yang sulit bagi banyak orang di dalam penghidupannya. Tuhan, berikan kepada kami ketegaran agar dengan demikian kami boleh memuliakan Engkau melalui sikap hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kita semua dan kita dapat melakukannya. Biarlah di dalam kehidupan kita boleh menjadi wanita yang mengasihi Yesus. Wanita yang tegar dan kuat. Wanita yang setia di dalam melayani sampai akhir hidup kita. Dan sampai kita mendapat mahkota kemuliaan, ku tetap setia. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota
Mari kita bersatu di dalam iman untuk menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Yang pertama, kita berdoa untuk kaum ibu dan kaum wanita di GK Anugerah Probolinggo agar boleh menjadi wanita yang tetap tegar dan kuat di dalam menjalankan fungsinya dengan baik, baik sebagai istri maupun sebagai ibu bagi keluarga, di tengah pergumulan dan kesulitan tetap menjadi wanita yang memuliakan Tuhan. Yang kedua, berdoa untuk setiap kita supaya diberikan kekuatan dan pengharapan melewati masa COVID-19. Berdoa untuk kondisi ini supaya segera berlalu. Yang ketiga, berdoa untuk Menteri Sosial, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat sampai ke desa supaya dapat turun langsung dalam melaksanakan program-program jaringan sosial dari program Keluarga Harapan, paket sembako, bantuan sosial, bantuan tunai langsung hingga dana desa ke lapangan, sehingga seluruh program tersebut sampai langsung di tangan keluarga yang menerima. Dan yang terakhir, berdoa bagi jemaat yang berulang tahun di dalam minggu ini, yaitu berdoa untuk penginjil Nibe dan juga Ibu Ong Lisiang. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami sungguh patut bersyukur dan berterima kasih. Bukan secara kebetulan Tuhan menempatkan, menciptakan kami sebagai wanita. Tentunya Tuhan mempunyai maksud dan tujuan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Hari ini kami boleh merayakan, mengingat Hari Ibu Internasional. Walaupun kami tidak dapat merayakan karena kondisi pada saat ini. Namun kami mau berdoa ya Tuhan untuk kaum ibu dan wanita di GK Anugerah Probolinggo. Kami berdoa supaya kami tetap boleh menjadi wanita yang kuat dan tegar di dalam menjalankan fungsi kami sebagai istri maupun sebagai kaum ibu di tengah keluarga kami masing-masing. Tuhan, di tengah pergumulan dan kesulitan yang kami hadapi, Tuhan tolong berikan kami lutut yang kuat, iman yang terus mengandalkan kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan mampukan kami untuk boleh menjalankan peran dan fungsi kami sebagai seorang wanita dan seorang ibu. Kami juga tak lupa pula berdoa ya Tuhan pada saat ini. Kami mohon Tuhan berkati setiap jemaat-Mu supaya Tuhan memberikan kekuatan dan pengharapan di dalam melewati masa-masa seperti ini. Masa-masa pandemik yang dialami di dalam COVID-19 ya Tuhan, yaitu virus corona yang sedang melanda pada saat ini. Dan tidak menutup kemungkinan buat kami semua anak-anak Tuhan. Karena itu kami berdoa ya Bapa, kami memohon kepadamu, jikalau boleh dan jikalau mungkin, biarlah COVID ini segera berlalu ya Tuhan. Tetapi bukan kehendak kami, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap jemaat-Mu di tengah kondisi situasi di dalam situasi saat ini yang sangat mencekam ini. Biarlah jemaat-Mu tetap senantiasa menaruh pengharapan kepada Tuhan, tetap beriman dan bersandar kepada Tuhan. Sekalipun situasi dan kondisi bahkan ekonomi pada saat ini kami sangat tidak baik, tetapi kami percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang baik. Kami berdoa ya Tuhan untuk semua jajaran pemerintah kami, baik dari Menteri Sosial, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat sampai ke desa, di mana pada saat ini ya Tuhan mereka akan menjalankan program-program yang ada, yaitu ya Tuhan supaya mereka dapat turun langsung dalam pelaksanaan program-program jaringan sosial, program Keluarga Harapan, paket sembako, bantuan sosial maupun bantuan tunai langsung. Sehingga ya Bapa, mereka semua adalah wakil-wakil dari negara kami. Mereka dapat menyalurkan semuanya ini dengan tepat sasaran kepada keluarga yang sungguh-sungguh sangat membutuhkan. Kami berharap ya Tuhan melalui hal ini biarlah dapat menolong untuk rakyat Indonesia yang saat ini banyak sekali mengalami kesulitan, banyak sekali mengalami kekurangan. Tuhan, kami mohon biarlah Tuhan memberkati supaya pemerintah kami tidak mengambil keuntungan dalam hal ini dan mereka tidak melakukan KKN, tetapi biarlah mereka boleh melihat akan situasi kondisi bagi rakyat yang sangat membutuhkan.
Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk pemerintah kami yang menangani COVID ini. Tuhan, kiranya Engkau boleh memberkati, khususnya kami berdoa untuk para tim medis kesehatan, perawat dan juga tim relawan. Kami berdoa Tuhan senantiasa memberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan, kami juga tak lupa pula berdoa menyerahkan jemaat yang berulang tahun di dalam minggu ini untuk hamba-Mu penginjil Nibe dan juga untuk Ibu Ong Lisiang. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa yang memberikan yang terbaik kepada hamba-Mu di dalam tugas dan tanggung jawab, di dalam mengembalakan jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah Tuhan berkati hamba-Mu, berikan hikmat dan sukacita, supaya pelayanan hamba-Mu ini sungguh boleh nyata dan menjadi berkat bagi kami semua. Berkati juga Ibu Ong Lisiang dan penginjil Nibe saat ini di dalam keluarga sebagai seorang ibu. Tuhan berkati, Tuhan tolong, Tuhan pimpin, bahkan Tuhan sertai di dalam setiap pergumulan yang dihadapinya. Terima kasih Tuhan, berikan pengharapan dan sukacita di dalam kehidupannya melewati hari-hari yang akan mereka lalui bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk seluruh rangkaian doa dan syafaat kami ini. Kami percaya Tuhan sudah mendengar doa kami, karena kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan atas penyertaannya sampai saat ini. Sebagai bentuk syukur kita kepadanya, mari kita akan memberikan persembahan untuk pelayanan di gereja kita. Firman Tuhan yang melandasi kita untuk memberikan persembahan yang terambil dari Lukas 6 ayat yang ke-38. Demikian bunyi firman-Nya. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan dan yang tumpah keluar. Akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Sambil memberikan persembahan, kita akan menaikkan pujian Hitung Berkat-Mu. Hitung berkat yang melimpah padamu. Adakah berat bebanmu menangkan, dan salib yang kau pikul merelakan? Hitung berkatnya pastilah kau lega, kau kan bergirang dan terus memujinya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitung berkat Tuhan yang tak terbeli,
kita menyerahkan persembahan kita. Bapa, kami berterima kasih untuk segala kebaikan-Mu dan terima kasih Engkau memberi yang baik juga kepada kami sampai saat ini. Kami membawa persembahan syukur kami. Terimalah Tuhan, karena kami memberi dengan hati yang penuh sukacita. Kami percaya hari-hari hidup kami ke depan Engkau yang memimpin, dan berkatilah jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan pada saat ini. Berkati di dalam keluarga, kesehatan, pekerjaan dan rumah tangga mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan warta gereja. Yang pertama, mengucapkan selamat Hari Ibu Internasional kepada kaum ibu dan kaum wanita di GKA Anugerah Probolinggo. Kiranya kaum ibu atau kaum wanita tetap menjadi wanita yang tetap kuat dan tegar di dalam menjalankan peran kita. Yang kedua, ibadah raya masih tetap dilaksanakan di rumah masing-masing. Di rumah masing-masing jemaat dengan format video maupun audio dari gereja GKA Anugerah Probolinggo. Namun diharapkan kepada jemaat untuk dapat mengikuti ibadah ini dengan hormat dan mempersiapkan hati dengan memakai pakaian yang sopan seperti kita datang beribadah di rumah Tuhan. Warta yang ketiga, persekutuan doa malam dan pagi juga dilaksanakan di rumah masing-masing jemaat dengan panduan dari hamba Tuhan yang dilaksanakan di rumah masing-masing jemaat juga dengan format audio. Diharapkan jemaat untuk dapat mengikutinya. Yang keempat, jemaat yang akan memberikan persembahan, baik persembahan di saat beribadah, persembahan syukur, persembahan perpuluhan dan diakonia, dapat diberikan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama dimasukkan ke dalam persembahan yang ada di kantor di TU gereja selama jam kerja. Yang kedua, jemaat bisa transfer ke rekening GKA Gereja Kristen Abdiel Anugerah Probolinggo, yaitu nomor BCA-nya 0397707770. Yang ketiga, bisa menggunakan GoPay. GoPay dengan nomor HP yaitu 081252481200 atas nama Lani Sugianto, yaitu bendahara majelis. Yang warta yang berikutnya, bagi jemaat yang ingin mengetahui persembahan yang telah masuk, bisa melihat di papan pengumuman di kantor TU gereja pada jam kerja. Jadi bagi jemaat yang memberikan persembahan dari hari Minggu sampai Jumat, nanti bisa diwartakan di hari Minggunya. Namun jika jemaat memberikan di hari Seninnya, maka akan diwartakan di minggu yang akan datang. Jika ada jemaat yang membutuhkan dukungan doa, dapat menghubungi hamba Tuhan dengan nomor telepon atau WA sebagai berikut, yaitu nomor telepon dari Bapak Pendeta Pit Alfons Sakul 0811333751. Nanti akan didoakan bersama-sama jemaat pada saat persekutuan doa pagi atau malam secara online. Dan yang terakhir, jemaat supaya tetap jaga kesehatan masing-masing agar tidak tertular virus COVID-19. Pakailah masker saat keluar rumah, jaga jarak dengan orang lain. Seringlah cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir. Dan tetaplah berdoa serta membangun persekutuan yang indah dengan Tuhan bersama seluruh anggota keluarga di rumah. Sekian warta hari ini, kiranya Tuhan memberkati jemaat sekalian. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kami mengundang jemaat bangkit berdiri. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan menaikkan pujian doksologi dan ditutup dengan Amin Song. Untuk doa berkat kami persilakan kepada hambanya Bapak Pendeta Pit Sakul.
Sidang jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia daripada Allah Bapa, pertolongan, penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus akan menyertai saudara dari sekarang sampai Tuhan datang kembali. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, doa teduh, ibadah selesai. Kiranya Tuhan memberkati jemaat sekalian. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.